آمنت بالله وملائكته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang masih dianugerahkan kepada kita bersama, sehingga siang hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap kita mendapatkan syafaatnya dari beliau nantinya di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan hidup yang kita lalui hari demi hari selalu mengalami pasang surut dalam kehidupan ini. Kadang kita bahagia, tapi kadang-kadang juga kita merasa ada kesengsaraan. Kadang hidup kita berkelimang harta, tapi dalam satu kondisi berikutnya kita tidak punya apa-apa. Begitu juga dalam kehidupan ini pasang surut adalah bahwa kita kadang dalam kehidupan yang sehat, tetapi di sisi lain kadang-kadang kita juga ditimpa oleh penyakit. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita ketika kita dalam kondisi sehat, maka usahakanlah kondisi sehat itu kita pergunakan dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita dalam kondisi sakit, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa jadikanlah itu sakit sebagai upaya kita untuk menebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dengan jalan kita bersabar menerima segala cobaan dan ujian sakit tersebut. Di samping itu juga ketika kita ditimpa oleh penyakit, bahwa Islam mengajarkan kepada kita supaya kita berusaha untuk berobat sehingga penyakit yang kita idap itu bisa sembuh. Terkait dengan hal ini, sesungguhnya tema yang mau kita bicarakan adalah pengobatan penyakit dengan ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya hari ini cukup digalakkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa', sebagai penyembuh, sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, wala yaziduz zalimina illa khasara, dan Al-Quran itu tidak akan menambah apa-apa bagi orang-orang yang zalim kecuali adalah kerugian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini kita menemukan satu konteks, satu kata, yakni bahwa Al-Quran adalah sebagai syifa. Makna syifa
sesungguhnya adalah kesembuhan. Walaupun kadang-kadang ada yang mengartikan syifa itu adalah obat, tetapi sesungguhnya adalah istilah lain yang menunjukkan makna obat, yaitu dawa. Dawa itu adalah obat, sementara syifa adalah maknanya adalah kesembuhan. Karena sesungguhnya banyak orang yang sakit kemudian minum obat tetapi tidak sembuh. Artinya Allah belum memberikan kesembuhan. Tetapi sebaliknya ada orang yang sakit tetapi tidak minum obat tetapi sembuh. Berarti Allah memberikan kesembuhan terhadap dirinya. Walaupun sesungguhnya banyak juga orang yang menerjemahkan dengan kata syifa itu adalah obat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kita akan menemukan 4 kata syifa. Yang pertama, syifa bermakna artinya khasiat madu. Khasiat dari madu yang diceritakan Allah di dalam surah An-Nahl ayat 69. Sementara 3 ayat berikutnya itu berbicara persoalan khasiat Al-Qur'an. Dalam surah Al-Isra ayat 82, dalam surah Fussilat ayat 44, dan dalam surah Yunus ayat 57, di situ Allah menggambarkan makna syifa adalah tentang khasiat Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya kita menggunakan 2 syifa. Rasulullah menyatakan dalam hadis, alaikum bisyifa'aini al-asal wal Qur'an. Senantiasalah kamu menggunakan 2 syifa, 2 kesembuhan, 2 obat kalau kita maknai dengan obat. Yang pertama kata Rasulullah adalah al-asal, yaitu madu, dan yang kedua adalah wal Qur'an, yaitu adalah Al-Qur'an. Dengan demikian sesungguhnya Al-Qur'an itu bisa menjadi alat penyembuh bagi kita. Lantas yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah Al-Qur'an itu akan hanya sekedar menjadi obat untuk penyakit-penyakit batin? Karena sesungguhnya penyakit itu tidak hanya persoalan penyakit batin, tetapi juga penyakit jasmani. Terkait dengan hal ini, Imam Ibnul Jauziyah pernah mengatakan bahwa syifa yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 ini mengandung 3 hal. Yang pertama katanya bahwa syifa di situ adalah memberikan sebuah kesembuhan terhadap manusia dari kesesatan. Jadi makna syifa di dalam Al-Quran, baik dalam surah Al-Isra ayat 82, Fussilat ayat 44, dan dalam surah Yunus 57 tersebut memberikan penjelasan bahwa syifa Al-Quran itu, bahwa kesembuhan yang ada dalam Al-Quran adalah kesembuhan dari kesesatan. Karena di dalam Al-Quran itu banyak terkandung petunjuk-petunjuk Allah. Jadi orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, bahwa dia tidak akan tersesat. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang berpegang teguh kepada 2 hal, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, menurut Imam Al-Jauzi, bahwa makna syifa itu adalah kesembuhan dari penyakit. Karena di dalam Al-Quran itu banyak keberkahan, bahwa makna syifa adalah Al-Quran akan bisa menjadi penyembuh terhadap penyakit. Dan yang ketiga adalah makna syifa adalah kesembuhan manusia dari kebodohan. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak penjelasan-penjelasan tentang kewajiban-kewajiban dan hukum. Yang jadi pertanyaan adalah tentang kesembuhan terhadap penyakit ini, apakah Al-Quran adalah dapat dijadikan sebagai alat penyembuh terhadap penyakit? Apakah hanya sekedar penyakit batin atau penyakit jasmani? Karena sesungguhnya banyak orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran
yang kemudian itu hanya sekedar dijadikan sebagai alat penyembuh terhadap perbuatan-perbuatan sihir dan lain-lain sebagainya. Seorang ulama mengatakan, yaitu Syekh Muhammad Amin As-Sinkit, mengatakan bahwa maksud dari syifa dalam surah Al-Isra ayat 82 itu tidak hanya sekedar penyakit batin, tetapi juga adalah penyakit fisik. Karena sesungguhnya dalam hidup ini manusia walaupun kadang-kadang banyak diidap oleh penyakit batin, tetapi juga tidak terlepas dari penyakit jasmani. Ibnul Qayyim pernah mengatakan, dia berkata bahwa Allah tidak menurunkan dari langit obat yang paling banyak khasiatnya, paling manjur dan paling dahsyat dan juga paling mujarab untuk menyembuhkan, yaitu yang melebihi Al-Quran. Ibnu Qayyim, salah satu ulama, memberikan penegasan ini bahwa Al-Quran sesungguhnya dapat dijadikan sebagai alat pengobatan tidak hanya penyakit batin, merupakan seperti keraguan-raguan dan kemunafikan dan kesesatan, tetapi juga adalah ayat-ayat Al-Quran dapat dijadikan sebagai pengobat penyakit jasmani. Lantas yang menjadi persoalan dalam hidup ini adalah bagaimana sesungguhnya praktek-praktek pengobatan dengan menggunakan ayat itu. Bahwa praktek dengan menggunakan ayat selagi tidak mengandung unsur syirik di dalamnya, mengandung hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, bahwa selagi itu tidak bertentangan, bahwa pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu adalah dibenarkan. Apa yang menjadi dasar pembenaran terhadap penggunaan ayat-ayat Al-Quran sebagai obat? Yang pertama adalah dalam sebuah hadis dari Aisyah pernah berkata bahwa ketika Rasulullah dalam kondisi sakit sampai menemui ajalnya, Rasulullah senantiasa membaca ayat Al-Muwawwijat, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian dia tiupkan ke telapak tangannya dan dia usapkan ke seluruh badannya. Itu pernah dilakukan oleh Rasul sampai Rasulullah menemui ajalnya, dan ketika Rasulullah tidak bisa melakukan lagi, kemudian itu digantikan oleh Aisyah melakukan membaca surah Al-Muwawwijat ini dalam kehidupan beliau, dan kemudian sampai Rasulullah menemui ajalnya. Yang kedua yang bisa juga dijadikan dasar adalah Ibnul Qayyim pernah melakukan ru'yah terhadap dirinya ketika dia mengalami sakit, dan kemudian dia membaca surah Al-Fatihah, dan kemudian dia tiupkan di air, dan air itu diminum, dan kemudian sebagian diusapkan ke tubuhnya. Dan dalam sebuah riwayat lagi, dalam sebuah hadis, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ketika dalam kondisi melakukan perjalanan, kemudian ketika para sahabat ini meminta bantuan kepada satu kaum, maka kaum itu tidak memberikan bantuan karena mereka mengatakan bahwa kepala suku yang ada di kaum itu sedang dalam kondisi sakit karena disengat oleh kalajengking. Kemudian mereka mengatakan siapa yang bisa menyembuhkan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu membacakan surah Al-Fatihah untuk meruqyah penyakit ini, dan kemudian setelah itu sembuh. Dan ketika Abu Sa'id diberikan hadiah beberapa ekor kambing, kemudian dia menolaknya, dan kemudian dia katakan, nanti aku akan bertanya kepada Rasulullah. Kemudian setelah dia bertemu dengan Rasul, dan dia katakan bahwa dia telah meruqyah seseorang yang disengat kalajengking dengan surah Al-Fatihah, ketika itu Rasulullah tersenyum dan dia katakan, dari mana engkau tahu bahwa surah Al-Fatihah itu bisa dijadikan obat? Maka kata Rasulullah, ambil hadiah itu dan sembelihlah, dan aku minta bagian dari sesembelihan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini jadikan dasar bahwa ayat Al-Quran
bisa dijadikan sebagai pengobat. Ru'ya kita baca terhadap penyakit tidak hanya penyakit batin tetapi juga penyakit jasmani kita. Yang jadi pertanyaan kita adalah, kadang ada orang yang meru'ya dirinya atau minta diru'ya, tetapi kemudian setelah dia meru'yah dirinya atau diru'yah oleh orang lain tetapi tidak mengalami kesembuhan. Di mana letak salah dari penggunaan ayat-ayat ini? Apakah salah ayatnya? Ternyata bukan ayatnya yang salah, tetapi sesungguhnya kesembuhan orang ketika membaca ayat-ayat itu untuk pengobatan akan sangat bergantung terhadap keimanan seseorang. Kadang ada orang soleh tapi keyakinannya terhadap Al-Quran, keyakinan terhadap Allah belum begitu mantap, sehingga penggunaan ayat untuk pengobatan, untuk ru'yah terhadap penyakit yang menimpa dirinya tidak mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang hari ini cukup berkembang dengan pengobatan-pengobatan ala Nabi, baik dengan ru'yah, bekam, dengan obat-obatan yang bersifat herbal, adalah merupakan sebuah solusi sesungguhnya terhadap upaya kita untuk terhindar dari berbagai penyakit dan untuk menyembuhkan penyakit yang kita alami. Dan itu tidak bertentangan selagi tidak menyinggung persoalan akidah dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita bahwa hidup ini tidak akan selamanya sehat, tetapi hidup ini juga akan mengalami sakit. Ketika sakit maka berobatlah, kata Rasul, bahwa setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada obatnya, dan obat yang paling baik itu menurut Ibnul Qayyim adalah dengan Al-Qur'an, yakni dengan membacanya dan juga memahaminya, dan juga bisa digunakan untuk ru'yah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.